stadion dengan 2-0 di rumah sama enggak? Sama, kita mendapatkan hasil yang sama. Tapi gemuruhnya di stadion, huru-haranya di stadion, capeknya di stadion. Kita ketemu orang di stadion, walaupun hasilnya sama. Nah, haji itu kira-kira begitu. Pahalanya sama, tapi kita nggak dapat gemuruhnya. Semangatnya kita nggak dapat, gitu kan? Silaturahimnya kita nggak ketemu, gitu kan? Pengalaman melihat tempat-tempat sucinya kita nggak dapat. Nah, itu saja yang membedakan. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kita mendapatkan pahalanya. Maka para ulama sepakat bahwa lebih elok kita itu setelah haji dapat nomor porsi. Nah, kalau pas ada dandang tapreh, kalau ada lebih umroh. Tapi yang kewajibannya sudah selesai. Jangan hajinya belum didaftar, udah umroh. Ini kurang elok. Kurang elok dari sisi ada. Secara hukum nggak ada masalah. Tapi adanya kurang dapat. Contoh, aurat laki-laki itu dari pusat ke lutut. Artinya kalau saya sholat pakai kain yang menutupi lutut dan pusat saya, secara hukum sholat saya sah. Tapi beradab tidak saya kalau beradab. Nah, di situ tuh letaknya. Jadi kita di hadapan Allah itu tidak punya adab, walaupun secara hukum sah. Itu juga. Jadi lebih bagus kita daftarkan haji, ketemu nomor porsi, terserah kapan berangkat. Karena kalaupun kita tidak berangkat, dia terwariskan nggak ke anak kita? Terwariskan, otomatis jatuh dia. Ahli waris ke anak. Menariknya, nanti di akhir Allah nggak tanya. Nah itu, di situ tuh penyelamatannya. Tidak lagi tanya sama Allah, kamu mampu, kamu bisa, apa nak menunaikan rukun dari Islam bagaimana kamu sempurnakan? Oh enggak ya Allah, bla 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 itu kan ditanya nanti itu semua kita tanya. Tapi begitu kita sudah menyelesaikan, Allah nggak tanya lagi, sudah ya Allah. Ini buktinya dalam promosi pada rumah takdir saya mendahului Allah. Udah selesai. Di titik itu kita nggak ditanya lagi. Kalau membatalkan? Karena alasan umur dan kesehatan. Kenapa dibatalkan? Kan ada untuk anak. Dibatalkan. Justru semakin lansia semakin diprioritaskan. Semakin berumur ya Bu kita ya, kayak kita gitu ya. Semakin berumur semakin diprioritaskan. Jadi begitu umur kita 65, kita belum sampai ini, kita diprioritaskan. Nah, gitu ya, prioritaskan kita. Jadi maka ada haji ramah lansia. Katakan sayang. Jadi begitu dapat porsi haji, umroh. Itu dikejar sebagai bukti kita sudah perkara berangkat itu urusan lain. Itu baik. Intinya kita sudah menunjukkan keseriusannya. Ya. Itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau itu berbayar umrohnya? Lagi-lagi balik ke tadi, secara hukum bisa, tapi secara etik kurang elok. Karena umroh kan tidak dipaksa, sunat hukumnya. Yang dipaksa itu apa? Hajinya yang dipaksa. Kenapa kita berlomba-lomba gerak sesuatu yang dipaksa? Ya, kredit sekarang. Ya. Murah kredit. Ya, bro. Begitu pulang, jadi. Pernah berpikir kayak ini, Ustaz. Kita kredit online sanggup, kredit rumah sanggup, masa kredit aja itu nggak kita. Apa beda kredit dengan pembiayaan? Berbeda Bu. Bagi hasil. Apa persamaan kredit dan pembiayaan? Kredit dan pembiayaan. Apa persamaan? Kalau pembiayaan barang Dia ada Barang. kalau Kalau kredit kredit jasa. uangnya Ya. Persamaan itu apa persamaan? Sama-sama diberi uang cash. Persamaannya. Iya. Ya, sama-sama diberi uang cash. Nanti apakah uang cash yang kita pegang atau tidak kita pegang itu cerita lain. Tapi kita dibiayai dulu, dimodali dulu. Yang membuat berbeda, kredit itu akadnya 2 kali. Kalau pembiayaan sekali akadnya. Saya contoh.
saya mau kreditkan HP ini. Kalau ibu beli cash, ini cashnya 1 juta. Nah, karena kredit 1.300.000, disitulah tertolaknya kredit. Karena beda harga. Ya, disitulah haramnya kredit. Terjadi 2 mekanisme. Mekanisme pertama, cash 1 juta. Mekanisme kedua, 1.300.000. 300 itulah yang dinilai riba. Tapi kalau nggak berubah nggak jadi. Itulah pembiayaan namanya. Itulah pembiayaan namanya. Ini handphone ini saya beli 1 juta. Saya beli nih. Saya beli ke saudara dari 1 juta. Saya mau jual ke Bu Afni. Ya, saya beli 1 juta dari saudara. Saya punya Bu Afni. Karena saya beli, ini kan punya saya nih sekarang nih. Hak milik saya penuh. Boleh nggak saya jual 1,5 juta? Boleh kan? Nih saudara, 1,5 juta sejuta. Ibu mau cash 1,5 juta. Ibu mau cash 1,5 juta. Itu yang itu namanya akad mudharabah. Jadi kalau kredit barang tuh kayak gitu. 2 mekanisme harga. Atas nama kredit tetap 2 mekanisme harga. Karena kan kalau kredit harga lebih mahal daripada Ya, cash. betul. Kan 2 mekanisme harga. Ya. Kalau cash 10 juta. Karena kredit 15 juta. Itu yang bahaya. Berarti pembeli sama yang beli dosa di dosa. Sama. Tapi bayar lebihnya itu. Ya. Oh, yang boleh itu begini Ibu. Ini 15 juta. Ibu bayar cash 15 juta. Ibu cicil pun 16 juta. Itu baru sah. Itu baru sah. Itu baru halal. Karena tidak ada beda perlakuan dari sisi harga. Walaupun 2 mekanisme, tapi 1 harga. Di bank syariah itu berlaku, maka disebut bank syariah pembiayaan. Bank konvensional disebut kredit. Kalau orang umroh dia nyicil, dilihat dulu konteksnya. Ini umrohnya bagaimana? Mudharabah, akadnya atau akad wakalah? Lihat dulu kedudukan akad ini. Kalau akad mudharabah berarti yang punya uang dulu keluar uang deh. Ini uang saya, ibu semua saya biayain. Yuk kita berangkat sama-sama. Nah, kalau umrah reguler itu, Bu, itu 30 juta. Karena saya ini bisnis, ya, ke ibu kena 32 juta. Jadi itu 2 juta untung saya. 2 juta untung saya, 32 juta. Ibu boleh bayar cash, boleh cicil. Seharga 32 juta. Itu baru sah. Nggak jelas. Nah, tapi kalau misalnya umrohnya cash 30 juta, karena ibu nyicil di 35 juta, itu bermasalah. Itu yang harus kita tanya. Makanya ulama sepakat umroh dulu terbaru bayar belakangan itu sesungguhnya kurang adab memang, ya, kurang etis. Dari sisi hukum dulu nih, umroh itu kan sunat, ya. Kepada sesuatu yang sunat kenapa dipaksakan? Orang umroh belum haji, tapi orang sudah berhaji pasti umroh. Jadi poinnya gimana? Daftarkan dulu hajinya, sudah dapat porsi, terserah kapan berangkat. Nanti begitu ada uang lagi lebih, maka umroh. Nah, itu lebih. Oh, nggak sampai umur kita, ya sudah jatuh ke anak. Dan nanti kita nggak ditanya. Menariknya begitu jatuh ke anak, kita akan mendapat pahala yang sama. Kalau anak yang lain kan? Iya. Kita dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala anak. Jadi di situ tuh yang hari ini kita masih simpang siur. Jadi kalau Bu Ika misalnya mau umroh, pastikan dulu ibu sudah dapat porsi haji. Supaya jelas dulu ya. Nah menariknya selama kita belum dipanggil berhaji, maka setiap tahun kita akan terdapat pahala haji walaupun tidak pergi haji. Patut pahala. Begitu berdasarkan kias tadi, orang yang menunggu sholat dari maghrib ke isya, selama dia masih berwudu, dia belum pulang ke rumah, dia masih di masjid,
selama 1 jam itu jadi itu sedang sholat. Sama seperti hadis itu lagi, bagaimana kalau orang dapat sholat subuh, kalau isya berjamaah berapa dihitung? Berarti dia dapat setengah malam sholat sunat. Padahal itu sholat isya berjamaah itu, tapi dia setengah malam. Kalau sholat subuh, dia dihitung seperti 1 malam suntuk sholat sunat. Nah, bayangkan kita dapat isya berjamaah, subuh berjamaah, apa terjadi? Maka 1,5 malam kita dihitung sholat. Perempuan juga berlaku begitu. Berlaku ya, karena hadisnya umum. Ibu perempuan sholat subuhnya jamaah isya di rumah sama anak, subuh sama anak, itu dihitung. Karena hadisnya berlaku umum, tidak menunjuk person. Karena barang siapa, kalau barang siapa kan berarti laki perempuan situ ya. Itulah benarnya. Jadi bayangkan kalau kita pas sholat isya gitu ya, kan setengah malam. Setengah malam jam berapa? Sampai jam 12 kan? Jam 10 Allah panggil kita, wafat kita jam 10. Apa dihitung? Sedang sholat. Dihitung sedang sholat. Mudah sekali kan? Maka wafat itu, mati itu bisa kita tulis. Itu juga puasa. Kenapa Ayyamul Bid itu 3 hari dihitung sebulan? Karena 1 harinya senilai 10. 3 hari berarti senilai 30. sebulan, 3 bulan. Wafat kita di pertengahan bulan itu. Apa catatannya? Sedang puasa, walaupun tidak puasa. Ibu tahu rasanya kenapa seperti ini Allah beri? Untuk mengimbangi kecepatan, bukan cepat, untuk mengimbangi kekuatan amal umat sebelum kita. Untuk mengimbangi amal umat sebelum kita. Umat sebelum kita berapa rata-rata umurnya, Bu? Ratusan tahun. Nabi Musa itu 400 tahun. Umatnya segitu. Nabi Adam itu 1000 tahun usia. Nabi Nuh itu 800 tahun usia. Bayangkan ibadah mereka. Kita 60-70. Kalau dibandingkan dengan jumlah ibadah umat terdahulu, kalah Anda. Nah, itu namanya percepatan. Itu baru dari sisi ibadahnya. Belum lagi perhitungannya. Buka surah Al-Baqarah ayat 261. Kita berhitung dalam posisi Al-Baqarah 261 yang sering sekali disalah pahami. Ya. Sering disalah pahami, artinya sering dimaknai dalam Al-Baqarah 261. Silakan baca berikan. Ya, 261. Baca tahu saya, Bu? Udah ya, silakan. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Minyak apa yang sumbulatin mi'atu habbah. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Paknya, Bu? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.
Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 1 ya. 1. Berapa tuh? 7. 2, 3, 4, 5, 6. 1 ini berapa? 100. Ini 7. 1 sama dengan 12. Total berapa? 1. Ya, berarti 1 infak setara 700. Ini jangan ibu maknai seperti ini. Berarti kalau saya 7.000. sama dengan tidak seperti ini bu. Tidak begini cara menghitung sedekahnya. Kalau saya sedekah 2.000, 1.400.000. Kalau 10.000, wah berarti 7 juta. Terus bagaimana bu cara melihatnya? Apa ayat sambungannya bu? Yang tadi dapat ayat yang sama. Sesungguhnya Allah melimpahkan bagi. Itu poinnya. Ini berlaku tidak untuk semua. Bagi yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Kan itu pertanyaannya. Siapa yang Allah kehendaki dalam proses ini? Orang yang beriman. Orang kafir nggak dapat ini. Orang kafir nggak dapat itu. Kenapa orang beriman? Para ulama kenapa orang beriman? Karena pasut iman itulah yang bisa mengambil kebaikan. Jadi pasut iman itu yang bisa merengkuh setiap amal. Orang kafir, bagaimana cara Allah balas? Bu Martini. Ada orang kafir tuh bantu Bandara Aceh tsunami, gimana cara Allah balas? Di dunia. Di dunia. Di dunia. Bagaimana cara balas di dunia, Bu? Lancar semua soalnya. Nama baiknya semakin terkenal, usahanya makin lancar, gitu kan? Apalagi endorse iklannya makin tinggi, Allah bayar. Tapi bagi orang beriman, tidak begitu cara balasnya. Makanya bu jangan pernah saya rajin sedekah, tapi kok usaha saya sulit. Kita lupa. Ya memang usaha kita ditutup, tapi kita dihadirkan anak yang salih, tetangga yang simpati, bukan tetangga julid, bukan tetangga kipu. Nah, rumah kita nggak pernah kemalingan, gitu kan? Memang betul usaha kita memang, aduh terbentur, gitu kan? Tapi semua dimudahkan oleh bentur lain. Ya. Allah balas bagi siapa Allah kehendaki. Nah, Allah kehendaki orang-orang yang pertama orang ikhlas. Nah, karena ayat di depannya itu jangan membatalkan pemberian dengan kita. Ya, membatalkan amal ya. Coba beda lupa kamu dulu siapa yang bantu kamu deh. Ini kakakmu ini. Kakak nggak ada, ini orang kamu. Itu sebaik apapun amal kita, buzong, hangus semua, habis. Jadi kalau berbuat itu berbuatlah tanpa harus mengungkit kesulitan. Kalau berilah tanpa harus mengungkit kesulitan. Sakit nih rasanya. Ya, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang yang menerima itu gini kok tega ya. Dan ini akan menghanguskan seluruh kebaikan. Ini bukan masalah kecil nih. Ya. Karena ini memang kita hadapi Islam ini. Itu ya. Baik, sampai sini kita tanyakan Bu. Sebelum kita masuk yang lain. Nah, baik. Atau mau tanya apa gitu ya? Itu Ustaz diibaratkan pahala berarti ya? Ya, Bu, pahalanya.
Maksudnya satu 7, satu Tujuhnya tujuhnya 100. 100. Berarti Ya. pahala kita ketika Pahala kita kita. memberi sesuatu tadi 1 mungkin pahalanya 700 gitu. Betul. Konversinya ke Ya. pahala. Tapi bagi Allah, bagi siapa yang Allah kehendak. Dan lihat, tidak ada kalimat dibalas di dunia. Ya. Maka jangan pernah berharap ibu saya sedekah 1000 diganti 700.000. Jangan pernah berharap kayak gitu. Itu namanya transaksional namanya. Nah, ya. Tak beli itu poresinki namanya kan? Ya bisa beli dah poresinki. Nah sekarang kita konversi ke baca Quran. Satu huruf berapa? 10 kan? Alif Lam Mim 3 huruf 30. Itu hadis nabinya. Tapi ulama tajwid membedah. Alif Lam Mim itu bukan 3 huruf. Alif itu 1. Lamnya maka ada berapa? Ada 6 kan? Mimnya berapa mimnya? 6 juga kan? Berarti berapa totalnya? 6, 13. Itulah nilai paham. Itulah kenapa baca Quran harus memasukkan kaidah tajwid. Waratil Qur'ana tartila. Baca yang tertul. Kenapa disebut satu huruf satu harakat? Karena memang cara asal bacanya satu harakat. Kenapa satu alif sama dengan 2 harakat? Ibu paham makna satu alif 2 harakat? Ngerti ibu? Belum ngerti? Aduh, ini sudah saya jelaskan ini. Karena ada dasarnya kan ada dasarkan. Karena Quran itu udah 2 huruf. Keren Bu Yuri. Alif ya, wow. Ini kita sebut dengan mad asli kan? Fathah, kasrah, dhamma. Ma. Ya kan? Mi. Mu. Satu alif sama dengan 2 harakat. Inilah pengertiannya. 1, 2. Pahalanya berapa? 20. Ma. Tapi ibu jangan, pokoknya saya dapat ma. Besok, nah, itu nggak kerja. Toha, terlihat 2 huruf, tapi 4. Toha, itu kan? Cukup 40. Yasin, berapa ya-nya 2, sinnya ada 6. 2 tambah 6 lah, tambah 80. Cukup. Besok alif lam mim. Udah gitu juga guys. Karena seperti ini ya. Nah, bayangkan ini kebaikan dari Al-Qur'an. Nah, maka tadi apa kata Allah? Bagi yang Allah kehendaki. Kebaikan bagi Allah kehendaki di sini dia. Orang-orang yang berimanlah. Dan balasannya bukan di dunia. Maka tidak boleh. Karena boleh. Yang surah Hud ayat 15-16 itu menjelaskan. Nah, dilarang kita, kurang-kurang elok kita kalau baca Quran untuk mudah urusan. Biar naik pangkat gitu kan. Biar jadi kepala terus gitu kan, jadi pengawas gitu kan. Gak bosan di kepala. Kita kan disuruh sholat duha atau apa biar kita mudah kan. Ya. Dan setelah kita sholat itu kenti semua urusan mudah, pokoknya lancar lah. Itu gimana? Nggak boleh Bu. Udah dibalas di dunia. Dibalas dunia, tapi nggak apa dapat akhirat. Nggak ya. ada akhirat. Tapi kita nggak niat itu. Hah? Nggak niat. Misalnya memang itu kegiatan rutinitas kita memang tidak bisa meninggalkan duha. Bukan maksudnya. Ibu hati-hati. Ibu yang bekerja. Duha itu sunat. Dia ini amal pribadi. Bekerja itu ibadah sosial dan dia wajib. Jangan korbankan kewajiban kita karena sunat. Tidak boleh. Islam ini bukan agama ibu, agama yang cukup sosial. Ibu boleh duha dalam kondisi kerja kalau tidak mengganggu apapun. Boleh. Ada orang mau tanda tangan, sebentar ya, saya sholat. Nggak boleh Bu. Orang tanda tangan dulu datang kemari.
tanda tangan dulu, jangan suruh tunggu orang. Jumpa ibu, bu, mau leges, sebentar ya satu dua, itu doa ibu tidak ada faedah. Kenapa tidak ada faedah? Karena kita mementingkan diri sendiri. Maka bagi kita yang bekerja, hati-hati mengambil waktu untuk ibadah. Karena itu ibadah sunnah. Kecuali masuk ibadah wajib. Itu pun ibadah wajib seperti itu. Dilihat juga. Kalau ibu lagi ngajar, jangan ibu tinggalkan. Ada azan anak-anak ibu mau sholat, tak boleh ibu. Selesaikan ngajar ibu. Selesaikan ngajar ibu dulu. Tidak apa-apa. Kita sudah berniat nih. Allah sudah menghitung bersholat. Tidak apa-apa. Sudah hitung semua orang. Susah kalau ada azan saya tepat waktu. Tidak apa-apa. Selesaikan dulu ngajar ibu. Selesai. Walaupun itu nanti jam 2 selesai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ulama sepakat di situ, tidak apa-apa. Kayak Bu Juri misalnya ada pasien gitu kan, waalaikumsalam. Ibu selesaikan dulu pasien ibu. Sini Bu bilang bangkunya. Khusus untuk minat. Jangan ada Bu. Udara. Bu Juri gitu, selesaikan dulu pasiennya. Ntar ya, Bu. Yang zuhur di sumber Nanti aja. Jangan nampakkan ibadah kita di depan orang. Oh iya. Itu. Ya. Jadi dia nanti. Masa salah ibunya, dia sholat. Beda sama kita. Jam kenapa memang ada saya biasa itu saya begitu lah saya tinggal memang sudah sesuai waktu kita. Memang waktu jam segitu. Jadi begitulah Islam ini begitu detail untuk urusan-urusan seperti itu. Nah, kembali ke ini. Kembali ke kuliah. Kalau yang sholat tadi maksudnya kita minta izin sama ada tamu gitu. Saya sholat dulu boleh? Jangan Bu. Jangan Bu. Jangan. Ya. Jangan tahu orang itu kita ibadah, jangan tahu. Jangan tahu. Bahkan sahabat itu Bu ya, sahabat para ulama juga kepada Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kawannya. Kalau tidur deh. Jangan sampai terdengar bacaan itu baca Quran. Tidur, tidur dia. Dia bukan tidur, menyembunyikan amalnya. Tidur. Kita orang pikir baca. Nggak tahu orang tidur gitu. Habis gitu. Jangan sampai dinilai kita orang yang salih, menghindari kedai makhluk. Karena di situ tuh celah setan yang khusus untuk menjadikan. Sedapat mungkin tutup serapat-rapat. Jangan deh. Karena di situ tuh baru setan tidak bisa masuk di situ. Itulah kenapa subuh itu dibilang sholat yang membedakan antara orang munafik dengan orang yang beriman. Munafik ada berapa Bu? Ada 3. Itu tanda-tanda munafik. Kalau munafik ya. Oh jadi tsunami. Nah, jadi munafik ada berapa? Ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya ibu bilang betul. Tanda-tandanya. Iya, tanda-tanda, ciri-ciri, karakter. Sama. Sama aja. Hah? Ini macam-macam munafik. Munafik itu banyak berbuat dosa. Amburadul. Cirinya. Tidak ada khusus judulnya. Munafik Tidak itu ada. 2 ya. Sebenarnya suruh buka nih. Munafik amal. Kalau surat 2 dulu ya. Tanya ini yang tadi kan hitung 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Munafik amal 10 detik itu berarti dan munafik 4 hari. orang yang tidak sholat subuh berjamaah bagi laki-laki dia di sini. Munafik amal. Munafik ini tidak membuat kita keluar dari Islam. Tidak membuat kita keluar dari Islam. Yang membuat kita keluar Islam di sini munafik. Apa contohnya? Maaf. Ibu setuju LGBT. Munafik kita. Kenapa? Karena jelas-jelas dilarang kan? Alasannya persamaan HAM. Tamat Pak Hamidah. Hamdani. Hamdah. Maaf kalau ada yang namanya sama, tapi tidak ada maksudnya. Enggak ada yang mau. Munafik tadi. LGBT dengan alasan persamaan gender, persamaan hak asasi manusia. Itu harus wajib syahadat ulama. Lepas ini Islam. Musuh syirik.
Nggak syirik, murtad. Nah, gitu murtad. Hati-hati kalau kita debat gitu kan. Kalau yang amal tadi Ustaz, misalkan ada dibilang 3 kali Jumat laki-laki nggak sunat katanya. Oh iya, itu masuk amal ini. Nafis. Masuk amal, tapi tidak membuat dia terlepas Islam tak. Nah, cuma amalnya saja ada tertolak. Nah, tapi dia masih Islam. Yang di sini murni, sepakat para ulama di sini lepas Islam. Dia harus syahadat ulang, tobatnya harus syahadat ulang. Berapa banyak hari ini orang kita Muslim tapi kita nonton di TV itu ya. Oh ya Allah, kalau dia tidak tobat, kalau dia tidak sadar, habis. Akhir itu, apalagi contoh munafik itikad melawan orang tuh, kita sudah merasa besar. Iya itu aja tuh. Eleh kita sama orang tua, kita anggap remeh orang tua kita. Hati-hati, banyak kali tanpa kita sadar. Fatal sekali memang. Nah, baru ciri-cirinya yang bilang tadi. Janji dusta. Itu kan dipercaya berkhianat. Kalau ini, wah ini omong-omong ya. Ngomong-ngomong. Dan ini fatal. Jadi orang nak subuh itu cuma di sini ya. Tidak aman. Kalau syirik ada berapa, Bu? Janji mengingkari. Ada berapa syirik? Janji mengingkari. Satu syirik billah. Berkata dusta. Itu Janganlah kau syirik. janji ingkar berkata dusta. Ada berapa ucapan bidah syirik? Yang syirik besar ada kecil. Besar, kecil. Berapa saudara ya? Betul. Dua. Bagaimana syirik ada kecil besar ya? Kubra sukra. Memang ada. Kubra sugra. Masih kalah aja. Syirik yang menduakan. Syirik ya? Nggak ada syirik. Syirik tanda tak mampu. Wah, itu bukan. Itu bukan syirik. Itu syirik. Itu syirik ya? Apa aja Bu syirik? Syirik. besar. Sedang. Nah, Sesembunyi. tersembunyi. Sir. Besar, Kecil sir. kecil dan tersembunyi. Oh, bukan medium kan? Atau kafi. Syirik kafi. Kalau besar udah jelas. Ya. Dia masih jadi ancaman Kecil dan Yang kafi. tersembunyi itu. yang tersembunyi. Niat. Nah, Niat. itu saya. Masalah disadari. Kalau besar jelas tak kan Nah. kelihatan. Ibu yakin. Cuma Tuh, rasa hebat sendiri masuk sendiri. Ya, ini sini. Wujud. kayak Oh, ilmu kecil. obat itu. Iya. Iya. Satu lagi sum'ah. Sum'ah ini tahu apa sum'ah? Ya, promo ya. Memperdengarkan amal. Ya. Kalau tersembunyi pada nih. Hari ini Indonesia, Aceh khususnya akan dilanda badai, hujan lebat. Kita menyebut fenomena alam. Syirik. Perakiraan cuaca itu. Kalau praktek itu apa? Kan pra. Pra kan sebelum kan? Tapi menyebut kata fenomena itu yang bahaya. Nggak ada fenomena, Bu. Fenomena alam berarti kan menganggap tidak ada Tuhan Betul. Alam bergerak sendiri. Padahal gempa, banjir, angin itu kan tenteranya Allah kan? Iya. Masa kita bilang tenteranya? Banyak itu Ustaz. Jadi BMKG itu gimana? Kan perakiraan. Cuaca boleh ya? Perakiraan Praktek cuaca. boleh. Perkiraan. Boleh. Contoh, Perkiraan. ini mendung nih, kayaknya mau hujan. Kan perkiraan tuh? Ya. Nah, nggak ada masalah, kayaknya. Tapi kalau mendung pasti hujan, itu bermasalah. Ya. Ini angin ini. Pasti kejadian. Ah, itu yang kena. Yang kencang.
kayaknya kan kalau angin kencang atau utara, air laut naik misalnya kan itu apa tiba-tiba kita bergerak ke selatan. Apa? Yang jangan kita menyebut fenomena banjir. Fenomena. Apa arti fenomena? Apa guru bahasa Indonesia itu? Udah guru matematik apa sih nggak connect? Kejadian. Mana bu? Peristiwa. Fenomena peristiwa? Apa bu bilang? Fenomena. Apa ya? Arti sebenarnya apa ya? Fenomena. Gejala-gejala alam itu. Kalau fenomena hati besar, Ya. Gejala kecil. Karena kan kalau fenomena ini kan pasti ini, Pak. Kalau hujan pasti ini. Orang ngomong fenomena alam itu biasa bukan orang Islam. ya bu. Ya. Itu fenomena. Kalau orang beriman itu dia tidak akan memakai redaksi. Malah receh Ustaz. Justru receh itu yang merusak. Ya, cuma ucapan aja. Lo ibu nikah pakai ucapan atau pakai tindakan? Ucapan kan? Saya terima nikah. Kan ucapan kan? Bukan joget di situ kan? Gitu ya. Nah, Pemimpin kita kan kalau salah itu habis salah. itu di sini bu. Gimana itu? Ini munafik ini. Ketika loh. Ya, menyamakan semua agama. Saya tadi dia sebut itu. Ya bu. Semua yang bohong apa Ya bu. Nah, ini. Betul bu. Ibu kalau di kantor kayak gini, selesai bu. Berarti mengakui ada agama. Betul. Kita juga dipaksa. Gimana ya? Ustaz bisa diulang. Munafik Munafik amal sama etikat. Tahu? Bisa diulang. Munafik amal sama etikat. Munafik amal. Ini yang munafik yang tidak membuat kita keluar dari Islam. Nah, Kayak ini, kayak contohnya ada amal yang kita tidak mau buat. ya moderasi beragama. Itu urusan wasita, urusan ibu kan. Contoh kayak kata Bu Sabrina tadi, laki-laki nggak sholat di kegiatan Jumat, dia masuk kemari. Fenomena ya gejala. Subuh nak berjamaah bagi laki-laki, Kejadian. ini gitu ya. Tapi kalau munafik etikat, kita menganggap semua agama itu setara, sejajar. Padahal etikat kita nggak begitu. Inna dina inna wahid Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Nah kalau agama di sisi Allah sebagai etikat kita, terus kita samakan dengan yang lain dalam bentuk salam, tertolak nggak ini etikat kita? Tertolak kan? Allah mengharapkan LGBT, jelas-jelas LGBT diharapkan. Kita terima dengan alasan apa? HAM. Tenang sih. Ini lepas sesuatu. Ini murtad. Dan ini bukan perkara gampang. Ini perkara unik. Itu benar. Ya, penjelasannya. Dan hati-hati. Itu Ustaz kan kayak moderasi beragama itu ada soalnya kan ketika pada hari raya umat Kristen Kamu pergi ke Indonesia. enggak ini ikut Merayakan apa? ikut membantu untuk Pelaksanaan. pelaksanaannya gitu kan. Itu Toleransi. pertanyaannya sudah sering ada gitulah gitu. Kalau ibu tidak ada, dapat bantuan kalau ibu. Kalau kita juga tidak itu enggak pengaruh ke bantuan, itu pengaruh ke ini. Akrab. Ke ini kita aja sendiri. Berarti kita Nilai tidak kompetensi. NKRI kan? Biasa seperti itu. Dipaksa gini kita nyadar sehingga orang Islam tuh nggak lagi di pemerintahan boleh masuklah orang-orang Muslim yang ngajar mimin tuh pun pendeta. Itu kalau jadi bayangan pikiran Ya. saya terus kayak gitu. Maka kami hari ini masih belum selesai. Jadi waktu rapat 2 bulan lalu itu rapat pimpinan tuh ada tuh yang seperti buat kita tuh. Kan, ya. Itu memang kayak itu semua soalnya Ustaz. Yang jawab saya itu berarti nilainya ada yang 60, ada yang 20. Ketika semua ini kan baru dapat nilai 160. Tadi sebagai Ya. kami menitipkan sertifikat. Jadi orang bilang ini harus ucap syahadat. Oh Habis iya, itu Bu. ucap Betul. syahadat lagi. Betul. Ah. Itikan Ibu, betul. Iya. Kursa Bu. Habis itu ucap syahadat lagi. Iya Bu, betul. Murtad itu. Kalau salah lima agama itu. Iya. Di SMA 1 ada benar itu, salah lima agama. Ada. Terus ada beli.
Yang ucap itu susah tak boleh. Saya pun heran ngapain dia selalu lima ini. Regulasi. Kalau kadang kami kan Kristen kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua gitu. Salam sejahtera gitu kan. Ya, normatif kan? Normatif kan. Tapi kalau yang sudah ke home swa tuh saya udah bingung kenapa pakai home swa itu Om kan. Santi Swati. Om Santi kan nama dewa. Ya. Kan kalau namanya Santi itu orang suci, santu. Ada santu ya. Itu kalau ada namanya Santi itu orang yang Tapi biasa orang Aceh kayak siapa tuh Irjen dari Aceh itu dia nggak kasih salam itu dia. Assalamualaikum gitu. Itu Irjen ya. Cuma dari Aceh dia orang suci ya. Cuman dia satu saya lihat waktu itu nggak ucapkan itu Assalamualaikum aja. Guru-gurunya Presiden kedua RI Bapak Soeharto Layak. Tapi Iya. merinding. Ada dipaksa ini. Berapa hebat dia dicaci kan? Iya. Tapi tengok akidah. Jangan ya. Ini dipuji-puji, tapi rusak. Iya. Kalau dia meninggal belum tobat, ya sudah. Kamu Wallah bukan. Ilmunya ada. Nah, apa contoh syirik yang dari niat? Kalau udah jelas, ini jelas. Sekarang syirik dari niat. Apa contohnya? Ibu baca Quran supaya anak lulus tes. Ibu duha biar mudah rezeki. Ibu tahajud biar proyek suami ibu goal. Ibu undang anak yatim supaya berkah toko ibu. Yang umumnya dilaksanakan. Kalau dilaksanakan nggak ada niat kayak gitu kan? Maksudnya apa? Misalnya kan gini, kita misalnya Hanya tahajud. tujuan. Memang kita kan menurut yang udah diajarkan harus bangun tahajud. Kebetulan Maksudnya ibu apa mau tadi itu? Masa nggak ada apa-apa ibu dorongannya? Ibu nggak kerja ngapain kerja? nggak ada Ustaz. Nggak ada kerja ibu, nggak ada niat kerja. Biasa kan Blank aja ibu kalau kerja gitu, marah-marah aja gitu ya? Karena semua tergantung dari niat kan? Nggak bu, semua. Nggak semua tergantung dari niat. Ya? Nggak ibadahnya kan gitu. Nggak semua. Bu. Nggak semua. Nggak semua. Niat itu 30% bu. Nah, niat itu 30%. Ini niat. Jadi tidak semua dengan nih. Tapi Nah. dibilang Ustaz sampai lagi ya, yang ini kan itu seperti sholat duha. Ya. Sholat duha Ustaz Hadi Dayat bilang Ya. kalau dari jam 7 sampai jam 8 itu pahalanya seperti haji dan umrah. Betul. Dan itu dari jam 8 sampai jam 10 memberikan kita apa kemudahan ya. Betul. Sampai jam 11 itu ada lagi ya. Betul. Itu fadilah. Kita kan ini kadang-kadang mengejar fadilah itu, Ya. Ustaz. Itu kayak mana? Kalau itu yang kita kejar sah. Iya. Boleh. Kita mengejar Seperti fadilah. tahajud itu juga fadilahnya itu. Yang kita kejar fadilahnya. bukan kompensasi. Ya. Ya? Jadi kalau nggak ada tujuan itu nggak salah. Tuh. Biasa. Kayak tahajud Bukan kan banyak kompensasi. Niat itu dikompensasikan. Kenapa kamu rajin duha? Biar urusan saya mudah. Itu kompensasi. Itu kompensasi. Ada transaksi di situ kan? Inilah kenapa rajin baca Quran supaya nanti anak saya namanya Bu Sifat. Nah, Syifa nanti dia mau di pesantren mudah. Itu nggak boleh. Tapi saya baca Quran untuk mendapat fadilah kebaikan dalam Iya. hidup. Clear. Ya itu Ustaz. Termasuk sholat tahajud. Ada fadilahnya banyak. Kalau bicara fadilah, memang disuruh kejar, Bu. Suruh kejar. Cari yang fadilah, tapi tidak boleh ada yang mendompleng. Maka penumpang gelap itu ada pada niat. Diniatkan untuk fadilah itu. Ya. Yuk kita berdoa sama saya ini kita sama dalam Lain, kita berdoa ada supaya lagi. Tuhan Bedakan berdoa dan berniat. Berdoa itu permohonan. Iya. Niat itu dorongan. niatnya gini misalnya di mosat
saja doa Ya. kita Itu berdoa itu supaya kan baik. itu Kita kan fadilahnya. memang Boleh Bu. Iya. Ibu niat kita sholat. siap untuk ya bisa kita berdoa di dalam situ. Boleh Bu, itu dibolehkan. Itu kan Tapi fadilah. jangan ibu niat saya niat tahajud supaya nanti udah saya mudah. Iya. Itulah kompensasi. Hampir sama kayaknya itu. Cuma Kalau ada bedanya ya. diberikan Ustaz, misalnya kita nggak ada niat, kita sesuai dengan fadilahnya. Rupanya Allah memberikan juga yang fadilah itu. Itu bonus. Bonus ya. Bonus. Apa di akhirat kita nggak dapat lagi? Enggak Bu, tetap dapat. Karena dia begini, karena ada yang bilang kalau sudah diambil di dunia nggak dapat lagi di akhirat. Kalau niatnya bukan untuk Allah Bu. Iya. Saya ambil contoh nih sebenarnya. Iya. Ibu rajin puasa sunat. Ditanya sama kamu Bu, kok rajin puasa sunat? Pertama aku suka. Iya. Nah, suka itu. Kedua gaya hidup, kan? Gak ada ngapa-ngapain. Niat itu karena Allah. Dah. Niatnya karena Allah. Dia tidak ada apapun. Suka, senang, happy saja gitu kan. Tapi jangan dibilang kenapa rajin puasa sunat? Iya, malas masak. Itu salah. Itu salah. Kalau nggak ada duit Ustaz. Itu lebih salah lagi. Hemat. Ya kan? Itu salah. Karena itu puasa masa aku siang. Lakiku pun puasa. Gitu kan. Itu salah tuh. Nah, begitu dia tadi karena Allah terus suka, terus happy. Allah beri sehat ya. Gak kena darah tinggi, gak kena kolesterol, kena gula, kena asam urat. Terus apa kita bilang karena dia rajin puasa bebas penyakit? Nggak boleh, itu bonus. Sama seperti orang baca Quran mukanya berseri. Memang dia pakai glowing gitu? Skincare. Skincare? Ya, itu bonus. Nah, dan ini membuat kenapa para ulama sepakat di dunia inilah yang membahayakan. Kenapa baik? Karena hadir penumpang gelap. Ada penumpang gelap. Dan ini membuat seluruh amal itu termasuk ibu datang hari ini. Kalau ibu datang dia enak karena sudah dibawa pengumuman supaya bisa biar pandai. Ibu cuma dapat itu. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Jelas ibu dikasih pandai. Jelas ibu dikasih teman, dikasih circle yang banyak. Cuma sebatas itu. Tapi kalau lihat ibu, saya ini fardu ain, saya belajar. Tuntutan pribadi saya. Mudahkan ya, betul-betul mudahkan. Kalau dikasih PR, ibu nggak ngeluh. Wah, capek. Nah, ini saya bukan nyindir ya, tapi itu saja ya. Buat kita serius pertama. Sering KPR. Nah, 30% dalam bangunan agama yang dibangun dalam niat. 30% apa lagi Bu? Siapa tidak tahu? 30% kedua. Hah? Tidak tahu. Makan. Makanan. Apa yang kita makan? Apa kita? Halal atau haram? Ini yang membuat tertolak ini. Yang terakhir, 40%-nya ittiba. Ittiba ini ikut. Ikut Nabi. Ittiba ini ikut Nabi. Jadi bangunan agama ini gitu. Nah, ini ikut tidak agama. 30% niat, 30% dari makanan, 40% dari mengikuti Nabi. Jadi tidak semua amal itu harus dengan niat. Contoh, ini Quran nih, mohon maaf nih Quran ya, maaf, naudzubillah ya ini Quran. Terus saya duduk Quran ini, apa hukumnya? Haram kan? Tapi saya punya niat. Saya suka aja. Saya tidak berniat melecehkan Quran, tapi saya suka aja duduk Quran. Apakah saya tidak berdosa? Loh kok berdosa? Kan dia saya tidak melecehkan. Gimana Bu? Cara mengkomparnya? Ada. Tidak sesuai Dengan Ya tidak sesuai dengan nih. iya. Yang dihukumnya apa? Perbuatan.
Tadinya dihukum, perbuatan yang dihukum. Ini didasari pada satu peristiwa pada perang Tambu ya. Oh bukan, perang Uhud. Ya. Jadi ada sahabat yang ujung pedangnya itu sudah di tangan leher musuh. Jadi gini nih pedangnya. Terus si orang kafir ini syahadat ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Ditusuk sama sahabat. Nah, terlihat sama sahabat lain. Lapor. Ya Rasul, itu tadi sahabat itu dia membunuh orang sudah bersyahadat ya Rasul. Panggil. Betul. Betul ya Rasul. Kenapa kamu bunuh? Udah kepepet. Kan gitu-gitu kan? Udah terdesak. Pedang saya sudah di sini ya Rasul. Baru dia ucap. Kalau dia memang mau jujur, kenapa kan dari awal dia ucap? Kan gitu kalau kita diskusi. Kalau kamu mau niat baik, kenapa nggak dari awal? Kenapa sekarang kamu bilang begini? Apa kata Nabi? Kamu sudah belah dadanya, sudah kamu lihat hatinya, sudah kamu ketahui niatnya, di situ usahanya. Gimana akhirnya? Bayar denda. Bayar dia 100 ekor denda untuk keluarga. Maka kita tidak boleh menuduh orang dengan niatnya. Ya dituduh dengan perbuatannya, bukan dengan niatnya. Nabi ini, kalau memang dia jujur, kalau dia memang serius, kenapa nggak dari awal? Kenapa sudah pedang saya di sini dia baru mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kepala lah saya. Itu kisah pertama. Kisah kedua, saat Ali bin Abi Thalib itu bertarung, jadi waktu itu ini ceritanya juga masih simpang siur nih, apakah sahih ataukah tidak. Tapi kita bukan melihat pada status riwayat sirahnya, kita ambil postur ceritanya. Waktu itu di pasukan Muslim, lawan Persia. Waktu itu di pasukan Muslim panglimanya Umar. Jadi sepakatlah daripada pasukan dibenturkan, mending panglimanya diadu. Ini kalau kalah pulang, jadi selamatlah pasukan yang lain, gitu kan? Oke, sepakat. Dari pasukan Muslim diutus Ali, dari sana diutus panglima Persia. Ali niat pertama itu membunuh karena Allah. Nah, ingin membunuh karena dalam pertempuran yang sengit, ujung pedang Ali itu sudah di leher si panglima Persia tadi. Dan panglima Persia itu sudah merasakan dinginnya hawa pedang. Sudah ada ngerasa gitu. Apa yang dibuat sama panglima Persia tadi? Dia buka topengnya, dia ludah mukanya. Dia ludah muka Ali dengan ujung pedang sudah nempel di leher. Sebelum saya lanjutkan kisahnya, kalau kita di posisi itu gimana? Kita teruskan tusuknya. Gimana aku bilang? Teruskan. Gimana aku Martini teruskan? Muslim sepakat. Kita sepakat. Sepakat ya? Udah sepakat ya? Voting kita ya, sepakat ya? Ustaz kita sepakat juga kan? Sepakat kan? Sepakat kan? Tapi lihat apa dari Ali. Dia buang pedang. Balik kanan dia pergi ke rumah. Ditanya sama Umar, kenapa nak kau bunuh terus? Kata Ali, niatku di awal membunuh dia karena Allah. Tapi karena meludah mukaku, niatku berubah. Bukan karena Allah, itu karena kebencian. Dan aku tidak mau, aku dihukum membunuh karena kebencian. Ilustrasi sederhana, saya turunkan dalam kondisi ini. Itu kan cerita sahabat ya, terlalu eksklusif gitu ya. Pasti nggak sanggup kan? Saya pun lagi menangis ya. Kita turunkan levelnya sekarang ya. Kita turunkan levelnya. Ibu sholat nih, sholat dari rumah ke sholat, kayak maghrib lah. Ibu putuskan jalan kaki, biar dapat pahalanya. Pakai yang pernah terbaik, hadiah ulang tahun dari suami.
Atau mau kena baru bayar pertama, Iya. cicil pertama gitu kan. Cicil pertama. Kadang rumah hujan bu, udah selesai hujannya, mengisahkan genangan, bu jalan sama anak. Ada anak muda, terpercik lah air tadi itu mau kena ini. Iya. Kira-kira apa yang diucapkan ke pemuda tadi yang telah mempontori kena terbaik? Sutra pula itu, apa linen? Ya, bukan kartun, sutra loh bu. Yang lolos di batas kaset alatnya, saking glowingnya. Kira-kira apa tindakan ibu? A. Senyum, B. Tertawa, C. Termenak. Seperti Nah, ya kita. itu belum selesai. Iya. Ya, itu belum selesai, mesti koma. Iya. Berarti kita apa di situ? Bukan kita lah, ibu lah. Ibu apa posisi? Marah ya, tidak kesal ya. Karena rumah bu, 10 meter depan terpeset dia masih paret. Col. Lihat, kita mau sholat, mau menghadap Allah, diuji begitu. Col. Dengan wafat emosi yang luar biasa, tapi pasrah Pak. Puasa. Ya. Puasa. Imbas. Rasanya timpatan kan? Timbang gitu ya. Enggak pun kita bantu. Bang nanti. Mantap lah. Kapak gitu. Tak foto lagi. Next lagi. Inilah orangnya kuat. Kapan? Aduh. Kira-kira gimana tuh? Ya sudah, sekarang saya turun kali di levelnya. Itu berat. Saya turun kali di levelnya. Ibu sholat nih. Habis sholat. Nah, tadi itu ceritanya dari maghrib isya. Kita mau pulang. Ya, tunggu isya biar dapat pahala sholat. Pas pulang, sepatu itu nggak ada. Sepatu mahal lagi ya. Nah itu dia. Pengalaman gitu. Kalau insya Allah lu pernah ya bang. Kira-kira gimana bu? Ucapan pertama kali. Allah. Nggak yakin saya. Kita yakin Ustaz ya Allah. Ada hilang. Minimal ibu. Astagfirullah. Decaknya dulu. Baru istighfar. Astagfirullah. Kan? Astagfirullah. Ngeluhnya dulu di depan, baru istighfarnya. Pengen alhamdulillah kan. Padahal kita sebenarnya baru zikir loh Martini. Subhanallah, subhanallah. Begitu keluar. Astagfirullah. Benar-benar dia. Itu berat. Lupa yang ambil sendal kita, dia mengamalkan ceramah Iya. dari imam, dari ustaznya. Simpan yang belum Ambil ambil yang baik. Itu dia. tinggalkan yang belum. Iya, dia mungkin ngantuk kan? Iya. Yang terdengar itu sama dia. Oh, ya, ya. Pas keluar ke ini yang baik ya, saya mengamalkan itu ya. Dia pahala Ustaz. Dia malah kita lebih pahala lagi. Kalau kita ditanya ya, kami jawab. Berapa waktu pengalaman seperti itu? Banyak. Banyak. Ada rekaman. Saya bisa ngomong begini bukan ada pengalaman juga. Ya, itu udah diuji. Maka kalau ngomong tuh kalau nggak diuji percuma kita ngomongnya. Ingat saya itu pakal dulu. Pakal dulu tahun 2010. Selok Enggak, Bu. jawabannya. 600.000 bu, 2010 600.000 pakal dulu bu. Kalau kaleng-kaleng bu. Udah diingatin sama istri, jangan bawa. Gak apa-apa, ini kayak jadi saksi nanti cerat saya bilang. Halal saya bilang, masa nggak selalu terus jadi saksi? Saya juga nanti dia tuh bilang itu baru beli kemarin bu. Apa? Saya bilang. Saya yakin saya kan bawa surat ini dulu. Pas pulang bener bu, masa lidah istri saya. Hei, Enggak jadi saksi. Enggak jadi saksi. saya kan? Hei, innalillah. Lah dia kayak kan, mana sebenarnya? Ganti tuan bilang, tuh kan misal, enggak? Betul, yakin, ini. Rezeki dia. Besok beli lagi Adidas gitu kan?
Disuruh sama istri, jangan bawa nyawa. Nah, lebih bagus hilang sendal di masjid. Sendal jadi saksi. Ketimbang sendal pernah ke masjid. Hilang. Betul Bu, hilang lagi. Iya bagus. Hilang lagi. Aduh, saya bilang, bawa lagi, bawa saya bilang. Saya bawa. Taruh di mana nanti? Taruh di motor bilang. Gak apa-apa di motor dah. Penting bawa juga, jangan simpan. Tuh jadi uji Bu, betul Bu. Terus nggak sakit hati, tahu kenapa Bu nggak sakit hati? Karena nggak dipakai di hati. Yang pakai sendal tuh kaki, bukan hati. Nah, maka itu kalau hilang sakit hati, berarti pasti masuk hati. Maka hati-hati dengan hati. Kenapa orang naik mobil ke boras mobilnya dia marah? Karena mobilnya dimasukkan ke hati. Maka begitu mobil tergores, kamu lihat nggak? 1 juta tahu ini kredit lagi meluas. Coba kita berpikir, alhamdulillah rezekinya itu kancam mobil. Ayo pulang kok. Saya belum sedekah ya, sedekah saya. Bawa Pak Saudara berapa Bang? 1 juta. Udah 1,5 juta ya. Ibu belanja dan kurang. Tidak tambah. Iya. Carilah orang-orang yang tua. Nenyaknya gitu kan. Berapa kangkung? 2.000. 4.000. 6 boleh? Ya Allah. 2.000 nangkan. Tega. Maaf Ika kalau benar ya. Nah, ibu kalau mau belanja, kalau ibu punya budget, ibu belanja hari ini misalnya 300.000 ya, ibu keluarkan dulu, Bu. Jangan sisanya ibu pada sedekah. Nanti dalam perjalanan Allah tarik itu, yang ibu tidak perlu, walaupun sudah ibu tulis. Bukan lama mau bilang? Tarik. Nah, samanya jangan ibu potong dua, ibu limpul. 300.000 sebelum sedekah, jangan. Kita iman kita tidak seperti Abu Bakar. Ya, nggak boleh kita. Nggak boleh. Jadi 300.000 tarik 10.000, tinggal 29 kan. Nanti begitu ibu masuk pasar itu bukan, itu tidak habis 29 itu. Habis, gimana? Nampak. Ini jadi dibalas dalam bentuk lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka hati-hati dengan niat. Ibu niat belajar itu apa? Kalau niat karena Allah, biar dah selesai. Kalau pada PPR gue gak ngeluh. Saya juga gak akan ngeluh. Oh memang mau nggak ngerti. Kan gak ada gitu kan, gak pernah ngomong gitu kan. Sekali butuh hajat di batin saya tepiskan. Saya kan ngajar bukan karena untuk mendapat penghargaan, bukan untuk mendapat setia rencana bintang Nararaya di Pranata gitu kan. Harus gitu kan. Nah, jadi karena dia sama-sama karena Allah yang mudahkan. Jika Allah mudahkan, selesai semua. Wah ini bertanya? Yang diamalkan di Ustaz. Apa itu? Kenapa? Itu kan enteng sholat dulu ya Ustaz. Ya. Kalau bisa sholat, tetap sholat ya Ustaz. Ya, tapi dah di masjid. Nah kalau dia sholat di rumah berarti sholihah. Bukan sholat. Suami sholihah kan? Kenapa laki-laki dibilang sholih? Karena lima waktu di masjid. Kenapa perempuan sholihah? Karena sholat di rumah. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah berarti laki-laki sholihah. Kalau namanya Hasan. Munafik amal Ustaz. Ya. Tapi tetap sholat. Tetap sholat betul. Yang di munafik amal itu dia tidak ke masjidnya itu dihitung. Bukan sholatnya. Tetap hitung Bu. Cuman perintah dia ke masjid itulah dia tergolong munafik dari sisi amalnya. Tapi nggak tertolak, diterima. Saya ibaratkan begini, ibu sekolah, ya, ibu dapat ijazah, tapi ibu udah pernah masuk, ya apa ya? Ibu diakui sebagai orang bersekolah, tapi tidak diakui sebagai orang pernah belajar. Nah, sekolah itu, sekolah di mana? Ibu kuliah, ibu dapat ijazahnya, ibu diwisuda, tapi jam belajar itu pernah masuk. Tapi ibu sah secara hukum, tapi ibu kosong. Tanya ngerti, nah juga ibu kuliah, aku udah suka lah,
gitu bisa. Sah, ini pun sah, nggak terganggu. Yang repot ini subuh ke masjid, isya ke masjid, tapi pendukung LGBT. Ada yang salah. Gimana Buri? Enggak, tadi di sini contohnya sholat subuh, maksudnya sholat aja masuk juga. Kenapa subuh itu menjadi sesuatu yang paling ini kaki panglima? Jadi kalau subuhnya terjaga, ini di bawahnya ekor nih. Tapi kalau ini error, ini hang. Install ulang tuh. Kenapa subuh? Subuh yang paling berat. Atau kali subuh? Subuhnya ringan, sholat boleh. Jaminannya itu dalam Ya, tergantung gini. jaminnya. Panjangnya. Jadi niatnya salat subuh biar dikira biar disayang mertua. Berarti nanti waktu dia tuh dikorek semua dia. Oh iyalah Bu. Iyalah. Sholat yang pas. Semua Bu. Maka di akhir kan orang dapat buku. Ya Allah, mana buka saya kau putih? Mana ini saya kau putih? Dia kenapa lo? Niat kamu tuh apa ya? Sehat kan? Sudah kamu sehat ini. Kamu tahajud apa? Biar pintar kan? Sudah kamu sudah pintar. Umroh kan? Sertifikasinya cair tiap bulan. Beda apa? Diperbaiki di. Nanti niat itu nggak usah disebutin aja, Ustaz. Memang nggak perlu disebut. Orang mau mencuri itu disebut sama wujud alamnya. Itu bukan niat namanya itu deklarasi pengumuman. Harus niat dulu kalau mau mencuri ya. Iya kan nggak perlu ngomong-ngomong kan? Niat itu hubungan kita sama Allah. Ya Bu, itu rukun qalbi itu. Rukun hati. Rukun hati itu nggak Jadi perlu kalau kita ucap. sholat, kita misalnya niat mau berdoa, sholat. niat mau wudu misalnya. Dalam hati aja. Nah, Masa usul itu lafaznya, bukan niat. Usul fardhu asri itu lafaznya. Niatnya kayak ibu ini saya pulang ini mau sholat. Itu sudah itu niat. Tiba-tiba ibu udah sholat. Maaf, datang bulan misalnya. Ya, jam 5 datang bulan misalnya. Kita ngomong-ngomong nggak tahu kan? Tadi ibu sudah ditusuk. Kenapa? Karena sudah memasang niat. Saya akan sholat asar. Sampai rumah tidak dapat ibu sholat asarnya. Kata ibu datang bulannya. Ya sudah ibu sudah hitung sholat asar. Karena ini kan kisah yang pemuda yang memenggal 100 kepala itu belum sempat tobat, baru niat kan? Nah, itulah dari mana. Baru niat, belum sempat. gimana mendefinisikan? Pengaruh Bu. Maka pasangan yang baik kalau tersebut. Baik Ibu, insyaallah nanti Jumat depan kita bahas tentang kalqamah ya. Kalqamah ada berapa Bu? Tiga. Ini mengupgrade 50 tahun lalu belajar ya. 50 tahun Bu, 5 tahun, 50 tahun. Kalqamah ketiga Bu. Ya, isi-isinya. Pertama umrah. Ya, umrah. Ketiga apa? Wusta. Tengah. Pertengahan. Yang baru dapat 2 Ustaz. Ya sama kayak ini. Ya, dapat Besar 2. kecil. Udah ada kelas. Ya. Insyaallah nanti minggu depan kita tentang kalqamah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.